Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukses dan selalunya bahagia. Dan tentunya tayangan channel YouTube ini masih bersama saya Johan pribadi sebagai owner dari Belian Farm Kediri yang beralamatkan di Desa Karangtalun, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya Kediri Selatan ya teman-teman, dengan nomor WA 08125 9999583. Dan di sini teman-teman pasti sudah banyak peternak yang sudah senior atau berpengalaman, sudah bisa menyatakan keberhasilannya mengenai perawatan ternak domba. Atau sebaliknya ya, ada pula yang masih baru belajar atau baru memulai berternak domba. Seperti biasa, niatan kami di konten YouTube ini untuk sekedar berbagi pengalaman apa yang kita jalani di kandang Belian Farm Kediri, serta berbagi kebermanfaatan di dunia peternakan, dan siapa tahu bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum lebih lanjut, dari kami minta dukungan untuk menekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Kami tunggu. Nah, terima kasih untuk subscribe-nya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan di konten ini mengenai kelahiran cempe yang terbaik. Yang saya maksud kelahiran cempe yang terbaik adalah kelahiran yang normal tanpa kendala, baik dari induknya beserta cempenya. Itu merupakan harapan kita bagi seorang peternak ya teman-teman. Selain itu, dari kita sebagai peternak pasti juga menginginkan cempenya waktu lahir sehat dan berat badannya bisa maksimal sehingga bisa memacu pertumbuhannya cepat besar. Nah, berhubung apa yang kita pelihara adalah makhluk yang bernyawa, dengan ketepatan rawat sangat berkaitan dengan perlakuan kita ke ternak. Setuju ya teman-teman? Dan mari kita pahami sama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan kelahiran cempe yang terbaik pasti berbanding lurus penataan indukan awal yang baik pula. Tentunya sebelum calon indukan dibuntingkan ada beberapa fase yang harus diterapkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dipahami dan dijawab dengan tepat ya teman-teman. Yang pertama, apakah untuk calon indukan sudah dewasa tubuh, umurnya sudah ada 10 atau 12 bulan? Yang kedua, apakah dari kesehatannya sudah menunjang? Tiga, apakah sudah ditreatment dulu atau sudah diberi vitamin, antibiotik, serta obat cacing ya? Yang keempat, apakah sudah dicukur bulu, dipotong kukunya, dan dimandikan? Kelima, kelengkapan dari nutrisi pakan apa sudah dipersiapkan untuk keseimbangannya ya. Yang keenam, bobot badannya apa sudah ideal dengan berat badan rata-rata betina dewasa sesuai dengan jenisnya. Yang nomor 7, kebersihan sangkar kandang apa sudah bersih dan steril ya teman-teman. Yang kedelapan, dan apakah jalur genetiknya sudah jelas, tidak inbreeding atau kawin sedarah. Nah, kalau pertanyaan di atas sudah dijawab dan diterapkan dengan benar, berarti calon indukan sudah saatnya siap untuk dibuntingkan, dan salah satu tujuannya mengarah kelahiran cempe yang terbaik. Tanda-tanda induk mendekati fase melahirkan ya. Jadi kita juga harus memahami ya tanda-tandanya.
induk mau melahirkan itu apa saja ya teman-teman. Yang pertama, ambing keras. Pada saat mencapai fase terakhir tingkat kehamilan, kondisi ambing menjadi lebih keras dari biasanya. Selain keras, ambing juga menjadi lebih besar dan kencang. Yang kedua, kelihatan gelisah ya. Domba ketika mendekati kelahiran akan gelisah sepanjang waktu. Kakinya sering garuk-garuk di lantai, kadang berdiri sebentar berbaring ya. Yang ketiga, sering kencing. Saat mendekati proses melahirkan, indukan akan menjadi lebih sering kencing. Yang keempat, kemaluan membesar. Kemaluan indukan yang membesar menjadi tanda bahwa anakan sudah siap untuk dilahirkan. Selain membesar, kemaluan kambing saat mendekati proses melahirkan berwarna lebih merah dari biasanya ya teman-teman. 5. Pembengkakan pada bagian luar alat kelamin vaginanya. Yang keenam, kolostrum keluar. Efek lendir pada serviks mencair akan membuat kolostrum menjadi cair serta keluar. Yang nomor 7 ya. Relaksasi tulang panggul atau tepatnya di atas buntut. Nah, di sini mendekati saat melahirkan akan mengalami relaksasi di bagian tulang panggul. Efek dari terjadinya relaksasi membuat urat daging menjadi lebih kendor dari biasanya. Nomor 8, lendir berwarna kuning. Saat anakan kambing atau cempe akan keluar, maka akan terdapat cairan lendir ya teman-teman. Cairan yang berwarna kuning jernih akan mencair dan keluar melalui bagian serviks atau jalan keluar janin. Nah teman-teman, mari kita mulai untuk mengulas pokok pembahasan di konten kali ini mengenai kelahiran yang terbaik. Kelahiran normal itu yang terbaik, tidak usah ditarik jika induk itu bisa melahirkan normal, bisa dibiarkan ya. Nah, tanda-tanda indukan bisa melahirkan normal diantaranya cukup bagus dari tingkat energinya induk ya. Terus posisinya cempe waktu mau keluar, kepala sama kakinya terlihat normal, tidak nekuk ya teman-teman. Terus kalau induk bisa merjam atau bahasa Jawanya ngeden ya, biarkan saja melahirkan dengan sendirinya. Biasanya kalau dipaksakan untuk kelahiran bisa berakibatkan yang pertama, bisa menyebabkan birahi kedepannya mundur ya. Seharusnya 1 bulan atau 2 bulan sudah birahi, ternyata belum birahi. Yang kedua, proses bernafasnya cempe butuh waktu tentunya ya. Coba bisa diperhatikan, semisal waktu kelahiran itu ditarik ya, waktu keluar cempenya kayak diem tidak bergerak. Beda kalau cempe lahir normal atau keluar sendiri, kadang-kadang keluar separuh sudah bergerak ya, dan sudah mulai bernafas karena refleksnya sudah berjalan sesuai kodratnya. Kecuali kalau ditarik refleksnya sama aja dipercepat ya teman-teman ya. Nanti kalau ditarik cempenya bisa lemas dan butuh waktu beberapa saat untuk refleks bernafas. Dan kalau ditarik biasanya ada luka di saluran peranakan, kaitannya panjang, terjadi infeksi dan sebagainya, karena refleks cempe belum muncul tentunya ya. Yang nomor 3, tali pusar cempe kalau ditarik tali pusarnya putus karena dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahannya banyak ya teman-teman ya.
Dan sebaliknya, kalau kelahirannya normal, pendarahan indukannya sedikit. Ada beberapa kasus pendarahannya banyak sampai tidak bisa berhenti karena refleksnya belum muncul. Jadi prinsipnya, kalau induk itu bisa melahirkan normal, biarkan melahirkan normal ya teman-teman. Dan sebaliknya, dari induk itu perlu tindakan pertolongan saat melahirkan apabila yang pertama, keluar kepala dan kaki satu sedangkan kaki satunya masih nekuk ya, itu segera diberi pertolongan atau segera dibantu. Yang kedua, kakinya keluar normal namun kepalanya nekuk ya, itu harus segera dibetulkan baru dia bisa normal. Caranya didorong dulu, dibenarkan posisinya, baru ditarik ya. Yang nomor tiga, berkaitan dengan waktu. Induk yang sudah laktasi dari munculnya balon sudah kelihatan kaki atau kepalanya dalam waktu 15 sampai 30 menit tidak ada pergerakan, itu harus segera dibantu ya teman-teman. Kalau darah atau masih mau melahirkan pertama kali dalam waktu 35 menit sampai 1 jam tidak ada pergerakan, segera harus dibantu. Dan yang perlu diperhatikan ya, dalam membantu kelahiran itu tangannya harus bersih atau disterilkan. Yang diantisipasi nanti bisa menginfeksi saluran rahimnya. Kalau terjadi infeksi, bisa jadi birahi kedepannya bisa mundur ya teman-teman. Nah teman-teman, intinya satu, ulasan di atas tadi mengarah kelahiran normal itu yang terbaik dan pasti diinginkan bagi semua peternak ya teman-teman ya, dengan harapan bisa terlepas dari kendala yang tidak diinginkan, dan harapannya induk dan cempenya itu semuanya bisa selamat. Dan di sini saya juga minta dukungannya sama teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, tolong di share, jangan lupa juga ditekan tombol like-nya ya. Dan apabila dari teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Brilian Farm Kediri, kami minta dukungannya untuk di subscribe ya teman-teman. Apabila dari teman-teman ada waktu senggang, juga bisa jalan-jalan ke Brilian Farm Kediri, monggo, kami persilahkan. Dan kalau teman-teman ingin menghubungi di nomor WA ya, tentunya di WA kami, nomornya 081259999583, dan bisa juga menghubungi di nomor 085533543621. Dan untuk kelanjutan ulasan kita sambung pada tayangan di video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari channel YouTube Brilian Farm Kediri. Mari bersama kita ikut memajukan peternakan. Salam sukses dari Brilian Farm Kediri untuk para peternak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.